di sini ada siklus proses aktivitas. Jadi konsep siklus proses aktivitas atau callback siklus proses ada on create, on start, on resume, on pause, on stop, on restore. Nah, dalam metode callback siklus proses, Anda dapat mendeklarasikan cara aktivitas berperilaku saat pengguna meninggalkan dan memasuki kembali aktivitas itu. Misalnya, jika sedang membuild pemutar video streaming, Anda dapat menghentikan sementara video itu dan mengakhiri koneksi jaringan saat pengguna beralih ke aplikasi lain. Saat pengguna kembali ke aplikasi, Anda dapat menghubungkan ulang ke jaringan dan memungkinkan pengguna melanjutkan video tersebut dari titik yang sama. Nah, penerapan callback siklus proses yang baik dapat membantu memastikan Anda menghindari error jika pengguna menerima panggilan telepon atau beralih ke aplikasi lain. Nah, kedua, penggunaan resource system yang berharga jika pengguna tidak secara aktif menggunakannya. Kehilangan progres pengguna jika mereka keluar dari aplikasi Anda dan kembali lagi nanti. Selanjutnya, error atau kehilangan proses pengguna ketika layar berputar antara orientasi lanskap dan potret. Bagian ini memberikan informasi konseptual dan implementasi tentang metode callback yang digunakan selama siklus proses aktivitas. Beberapa tindakan seperti memanggil set context view termasuk dalam metode siklus proses aktivitas itu sendiri. Nah, yang pertama ini ada on create, yaitu Anda harus menerapkan callback ini yang aktif saat sistem pertama kali membuat aktivitas. Pada pembuatan aktivitas memasuki status dibuat dalam metode on create, Anda menjalankan logika startup aplikasi dasar yang hanya boleh terjadi sekali selama siklus aktivitas. Nah, misalnya implementasi on create mungkin mengikat data ke daftar mengaitkan aktivitas dengan view model 1 dan membuat instan beberapa variabel lingkup class. Nah, di sini ada contoh dari metode on create menunjukkan penyiaran dasar untuk aktivitas seperti mendeklarasikan antar muka pengguna didefinisikan dalam file tata letak XML. Selanjutnya ada on start. Ketika aktivitas memasuki status dimulai, sistem memanggil callback ini. Panggilan on start membuat aktivitas terlihat oleh pengguna saat aplikasi mempersiapkan aktivitas untuk memasuki latar depan dan menjadi interaktif. Misalnya metode ini adalah tempat aplikasi menganalisasi kode yang mengelola UI. Metode on start selesai dengan sangat cepat dan seperti pada status dibuat, aktivitas tidak tetap berada dalam status dimulai. Setelah callback ini selesai, aktivitas memasuki status dilanjutkan, sistem memanggil metode on resume. On resume, setelah aktivitas memasuki status dilanjutkan, aktivitas tersebut masuk ke latar depan. Kemudian sistem memanggil callback on resume. Ini adalah status saat aplikasi berinteraksi dengan pengguna. Saat aplikasi berpindah ke status dilanjutkan komponen berbasis siklus, proses apapun yang terkait dengan siklus proses aktivitas akan menerima peristiwa on resume. Jika terjadi suatu peristiwa interupsi, aktivitas memasuki status dijeda dan sistem memanggil callback on pause. Nah, berikut merupakan contoh komponen berbasis siklus proses yang mengakses kamera ketika komponen menerima peristiwa on resume. Selanjutnya ada on pause. Sistem akan memanggil metode ini sebagai indikasi pertama bahwa pengguna meninggalkan aktivitas Anda. Meskipun tidak selalu berarti aktivitas sedang ditutup, hal ini menunjukkan bahwa aktivitas tidak lagi di latar depan. Meskipun mungkin masih terlihat jika pengguna berada dalam mode multi jendela. Gunakan metode on pause untuk menjeda atau menyesuaikan operasi yang tidak boleh dilanjutkan atau harus dilanjutkan dengan jumlah sedang. Sementara activity berada dalam status dijeda dan Anda berharap untuk segera melanjutkan. Nah, di sini ada contoh beberapa acara mengganggu eksekusi aplikasi seperti yang dijelaskan pada bagian on resume. Ini adalah kasus yang paling umum. Misal di Android 7.0 API level 24 atau lebih tinggi, beberapa aplikasi berjalan dalam mode multi jendela.
karena hanya satu aplikasi jendela yang memiliki fokus di setiap waktu. Contoh lively observer berikut yang menanggapi peristiwa on pause adalah kebalikan dari contoh peristiwa on resume di atas, dengan merilis kamera yang diinisiasi setelah peristiwa on resume diterima. Nah, ini merupakan contohnya. Kemudian ada on stop. Jika aktivitas Anda tidak lagi terlihat oleh pengguna, aktivitas tersebut telah memasuki status berhenti dan sistem memanggil callback on stop. Ini dapat terjadi misalnya ketika aktivitas yang baru diluncurkan menutupi seluruh layar, sistem juga dapat memanggil on stop. Ketika aktivitas telah selesai berjalan dan akan segera dihentikan, saat aktivitas beralih ke status berhenti, komponen berbasis siklus proses yang terkait dengan siklus proses aktivitas akan menerima peristiwa on stop. Dalam metode on stop, aplikasi harus melepaskan atau menyesuaikan resource yang tidak diperlukan saat aplikasi tidak terlihat oleh pengguna. Misalnya, aplikasi Anda dapat menjeda animasi atau beralih dari pembaruan lokasi yang sangat akurat ke kurang akurat. Menggunakan on stop dan bukannya on pause akan memastikan bahwa pekerjaan terkait UI berlanjut meski pengguna melihat aktivitas Anda dalam mode multi jendela. Nah, di sini ada contoh menunjukkan implementasi on stop yang menyimpan konten catatan draft ke penyimpanan persisten. Selanjutnya ada on destroy. On destroy dipanggil sebelum aktivitas ditutup. Sistem memanggil callback ini karena satu aktivitas selesai karena pengguna benar-benar menutup aktivitas atau karena finish dipanggil pada aktivitas tersebut. Atau yang kedua, sistem sementara menutup aktivitas karena perubahan konfigurasi seperti rotasi perangkat atau mode multi jendela. Nah, saat aktivitas berpindah ke status ditutup, komponen berbasis siklus proses apapun yang terkait dengan siklus proses aktivitas akan menerima peristiwa on destroy. Disinilah komponen siklus proses dapat membersihkan apapun yang diperlukan sebelum aktivitas ditutup. Callback on destroy harus melepaskan semua resource yang belum dirilis oleh callback sebelumnya, seperti on stop.